ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, yang terbit dari dalam hati karena mengakui kebesaran Allah Jalla Jalaluh, mengakui segala macam anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, mulai dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat lainnya, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku sebagai hamba Allah yang kecil, yang fakir, yang dhaif, yang sangat butuh kepada pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kepada beliau, kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah maha besar, tidak ada yang besar kecuali Allah yang maha besar. Allah maha tinggi, tidak ada yang tinggi kedudukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mulia, tidak ada yang paling mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuat, Allah maha perkasa, tidak ada yang lebih kuat lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kemuliaan, semua ketinggian, semua kekuatan yang ada pada manusia hakikatnya adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha ini Allah memberikan satu pelajaran hikmah yang luar biasa bagi umat Islam di seluruh dunia, bahwasannya jika kita ingin membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka haruslah melalui sebuah pengorbanan. Tidak ada satu keselamatan, tidak ada satu kebahagiaan, tidak ada satu kesejahteraan, melainkan harus ditempuh dengan satu pengorbanan yang besar. Begitu pula jika kita mengakui selaku hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah meminta kita untuk membuktikannya dengan berbagai macam pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya atau sesudahnya, bahkan dicontohkan pula oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang mencintai tanah kelahirannya. Beliau juga seorang yang mencintai keluarganya. Beliau juga seorang yang mencintai dirinya.
Namun Allah meminta kepadanya sebagai bentuk, jika engkau benar-benar cinta kepadaku wahai Ibrahim, maka buktikanlah cintamu itu kepadaku. Maka Nabi Ibrahim membuktikannya. Dia meninggalkan tanah kelahiran yang dia cintai. Dia berani mengorbankan dirinya, dibakar hidup-hidup di api yang besar oleh Raja Namrud. Dia berani mengorbankan anaknya yang sudah berpuluh-puluh tahun ditunggu olehnya. Kemudian lahir, ternyata Allah memerintahkannya untuk mengorbankannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Disinilah Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa menggapai satu kebajikan yang sempurna, tidak akan mendapatkan satu kemuliaan yang tertinggi di sisiku sampai kalian sanggup memberikan, mengorbankan, mengeluarkan, menafkahkan apa saja yang kalian cintai untukku. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan bisa kita menggapai rahmat Allah, keridhaan Allah, ketinggian derajat di sisi Allah, kecuali kita mampu memberikan apa yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu dramatisnya beliau hendak melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya, ketika dia mengatakan kepada anaknya yang ucapannya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, falamma balagha ma'hu sa'ya ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika usia Nabi Ismail sudah menginjak usia yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah cukup umurnya, maka Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Lalu bagaimanakah pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam, seorang putra yang saleh, menjawab, Ismail, seorang anak yang sangat mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu dilaksanakanlah perintah Allah itu, dan sudah siap Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ismail dengan dramatisnya berkata kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku, pastikan bahwa pisaumu sudah tajam sekali. Kemudian wahai ayah, tolong ikat mataku agar tidak melihat, agar engkau juga tidak menatapku kemudian merasa kasihan kepadaku. Dan ikatlah tanganku wahai ayahku, agar berontakanku tidak menyusahkanmu ketika engkau menyembelihku. Lalu dilaksanakanlah permintaan anaknya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu sudah mulai mau menyembelihnya, berkata lagi Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayah, aku mohon kepadamu sekarang, bukakanlah ikatan mataku, dan bukakanlah ikatan tanganku, dan bukalah bajuku. Aku ingin agar Allah dan para malaikat yang ada di langit semua menyaksikan kita berdua bahwa kita melaksanakan perintah Allah dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan pada Nabiullah Ibrahim, inna hadza lahul bala'ul azim. Sungguh ini adalah ujian yang nyata, ujian yang sangat besar sekali bagimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan Allah ganti sembelihan Nabi Ibrahim dengan seekor domba yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
meminta kepada kita agar kita selalu mentaati perintah-perintahnya, karena begitu banyak anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu pun adalah demi untuk keselamatan diri kita sendiri, demi untuk keuntungan diri kita sendiri, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karenanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di salah satu doanya beliau berkata, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau hinakan aku di hari berbangkit, di hari ketika semua dibangkitkan olehmu ya Allah. Jangan kau masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang terhina. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari yang tidak berguna lagi harta, kedudukan, pangkat jabatan dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadapmu dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekali lagi mengajarkan kepada kita agar kita tidak terhina di yaumil akhirah, agar kita tidak terhina di hari kebangkitan, maka hendaknya kita membawa hati yang salim ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, bersih dari segala macam kesyirikan, bersih dari segala macam kekufuran, bersih dari segala macam kemunafikan, dan bersih dari segala macam penyakit-penyakit hati dan kekotoran-kekotoran hati. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dengan hati yang bersih inilah akan mendatangkan ketenangan jiwa, dan dengan tenangnya jiwa akan melahirkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia apalagi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang tenang, hati yang bersih akan bisa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan senang di dalam melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya sangat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sangat mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sangat mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia laksanakan merupakan satu bukti bahwa dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih inilah seseorang mampu berbagi kepada orang lainnya, kepada saudara-saudara lainnya. Disinilah mengapa syariat kurban disyariatkan. Disinilah mengapa hari raya kurban dianjurkan, disunahkan untuk menyembelih hewan kurban yang kemudiannya sepertiga untuk dibagi untuk diri kita dan keluarga kita, sepertiga lainnya untuk dibagi kepada sahabat dan tetangga kita, sepertiga lainnya untuk dibagi kepada kaum du'afa dan fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar tidak ada yang bersedih di hari raya, tidak ada yang merasa kekurangan di hari raya, maka Al-Imam Abu Hanifah sampai mengeluarkan fatwa bahwa hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan atau memberikan hewan kurban di saat hari raya kurban. Bukan hanya sunnah, tapi wajib menurut Al-Imam Abu Hanifah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah azza wa jalla fi hajatihi." Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan senantiasa mencukupi hajat-hajatnya. Wa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabil dunya, dan barang siapa yang meringankan satu beban dari antara beban-beban dunia saudaranya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah, min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mengangkat satu beban di antara beban-beban di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka marilah kita ambil pelajaran hikmah yang terbaik daripada perayaan
salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Apa yang dapat kita laksanakan, niatkanlah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan dan berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah bukanlah dagingnya, yang diterima oleh Allah bukanlah darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang diterima oleh Allah dari kalian adalah semua ketakwaan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan rahmat-Nya. Allah menaungi kita dengan keridhaan-Nya. Allah menaungi kita dengan kasih sayang-Nya. Dan Allah jadikan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisinya, diterima di dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وذخرنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang berkurban di hari raya Idul Adha, doa-doanya dijadikan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah jika orang yang berkurban berkumpul di satu tempat? Pastilah lebih mustajab lagi doa-doanya. Dan seorang mukmin, golongan kaum mukmin berdoa kepada yang lain kemudian diaminkan oleh yang lain, maka doa-doa mereka dijadikan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tundukkan hati sejenak, mengangkat kedua tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa dengan sesungguh-sungguhnya dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك رؤوف بالعباد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha melihat dan maha mengetahui. Ya Allah, ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami di pagi hari ini. Ya Allah,
Memohon belas kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau Maha tahu kami berlumuran dosa, berkumpul pada diri kami semua dosa-dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan-tangan kami, dosa kaki kami, dosa pikiran dan hati kami, semuanya mengumpulkan dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ampunilah dosa-dosa kami yang kecil maupun yang besar. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang telah kami lakukan sejak akil balik sampai kami wafat ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang celaka dan merugi di yaumil kiamah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kebesaran Nabi-Mu, dengan kemuliaan Nabi-Mu, masukkan kami, golongkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Selamatkan kami dengan syafaat Nabi-Mu ya Allah. Syafaatkan kami ya Allah dengan syafaatul uzma Nabi-Mu ya Allah. Rabbana ya Karim, Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, wansuril Islam wal muslimin, wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin, a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil qadamahum wa alqi bi qulubihim ar-ru'ba